Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman dengan NIM 2522032 dari kelas P3 6A. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan nirkabel. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu antena. Secara sederhana, antena adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Jadi, antena ini seperti jembatan antara dua sinyal listrik dan dunia udara, atau bisa dibilang penerjemah sinyal. Misal, ketika saya pakai HP untuk nelpon atau internetan, antena di dalam HP itu akan mengubah sinyal listrik jadi gelombang radio supaya bisa dikirim ke BTS atau Base Transceiver Station. Nanti sinyal yang diterima juga sebaliknya dikonversi lagi ke bentuk listrik oleh antena supaya bisa diproses oleh perangkat saya. Ada bagian utama dari antena ini. Antena pada dasarnya punya beberapa bagian, tapi yang penting untuk diketahui ada beberapa. Yang pertama itu adalah elemen pemancar atau penerima, atau juga bisa disebut radiating element. Inilah bagian utama yang mengeluarkan atau menangkap sinyal. Yang kedua itu adalah ground plane atau semacam landasan tempat antena memantulkan sinyal untuk diarahkan. Yang ketiga, feeder atau transmission line, yaitu kabel yang menghubungkan antena dengan perangkat pengirim atau penerima sinyal. Nah, bayangkan antena ini seperti alat musik. Elemen pemancar itu kayak senarnya lah. Ground plane itu seperti badannya, dan feeder itu kabel penghubung ke ampli. Atau semua harus sinkron biar suara atau alias sinyalnya bagus. Nah, cara kerja antena didasarkan pada prinsip fisika dasar. Arus listrik yang berubah-ubah akan menghasilkan medan magnet, dan medan magnet akan berubah juga akan menghasilkan medan listrik. Nah, gelombang elektromagnetik ini bisa merambat di udara. Itulah yang disebut dengan sinyal radio. Ketika kita mengirim data, sinyal listrik dari perangkat akan dikonversi oleh antena menjadi gelombang radio. Saat menerima, prosesnya dibalik. Gelombang radio ditangkap dan dikonversi kembali ke sinyal listrik. Nah, antena itu banyak banget jenisnya, tapi saya sebutkan beberapa yang sering dipakai. Yang pertama, antena omnidirectional. Ini jenis antena yang memancarkan sinyal ke segala arah. Contohnya antena WiFi di rumah. Jadi sinyalnya menyebar 360 derajat. Yang kedua, antena directional. Fokus pancaran sinyalnya ke satu arah saja. Cocok buat komunikasi jarak jauh atau point to point. Contohnya antena parabola. Yang ketiga itu antena Yagi. Pernah lihat antena TV model panjang atau bintang? Nah, itu yang namanya antena Yagi. Fokus sinyalnya ke satu arah tapi lebih sempit dari directional biasa. Dulu populer banget buat TV analog.
sebelum masuknya antena parabola. Yang keempat, microstrip patch antena. Ini jenis antena dasar yang sering dipakai di perangkat kecil seperti HP, laptop, dan lain-lainnya. Desainnya kompak dan modern. Nah, fungsi utama tentu sebagai alat pengirim dan penerima sinyal nirkabel. Tapi lebih dari itu, adapun fungsi-fungsi lain dari antena ini. Yang pertama, menentukan jangkauan jaringan. Makin bagus antenanya, makin bagus sinyalnya bisa sampai. Yang kedua, membantu fokus sinyal ke arah yang diinginkan dengan direksional. Yang ketiga, memengaruhi kualitas komunikasi, termasuk kekuatan dan kestabilan sinyal. Nah, coba bayangkan saat saya sedang berteriak. Nah, antena ini, saya akan memberikan analogi lain tentang antena ini. Nah, coba bayangkan saya sedang berteriak di lapangan kosong. Nah, coba bayangkan saat saya sedang berteriak di lapangan kosong. Kalau saya berteriak biasa, suara saya menyebar kemana-mana. Itu seperti antena omnidirectional. Tapi kalau saya pakai megafon atau arahkan ke satu titik, suara saya lebih fokus dan lebih jauh. Itulah yang disebut dengan antena direksional. Begitu juga dengan antena. Arah, bentuk, dan jenisnya memengaruhi bagaimana sinyal dikirim dan diterima. Adapun contoh penggunaan antena di kehidupan sehari-hari. Adapun yang pertama, WiFi router di rumah kita pakai antena omni untuk mencakup seluruh ruangan. Yang kedua, menara BTS atau di pinggir jalan supaya antena direksional yang melayani area tertentu atau yang biasa kita sebut dengan tower. Tiga, ya radio, polisi atau militer. Biasa pakai antena khusus yang bisa bekerja di berbagai medan. Terakhir, bisa HP kita sendiri, punya antena micro untuk yang tertanam dan berfungsi otomatis, bahkan buat 4G dan 5G. Adapun tantangan dalam penggunaan antena ini. Yang pertama, interferensi. Kalau banyak antena memancarkan sinyal di frekuensi yang sama, bisa ganggu satu sama lain. Yang kedua, arah pemasangan. Antena direksional kalau dipasang satu arah atau maksud saya salah arah, sinyalnya bisa hilang. Yang ketiga, lingkungan fisik. Tembok, logam, bahkan pohon bisa melemahkan sinyal dari antena. Contohnya parabola yang biasa kita nonton TV, kalau sudah terhambat oleh pohon, sinyalnya akan terhambat. Nah, jadi kesimpulannya, antena itu bukan sekedar alat tempel di atap. Dia punya peran vital dalam seluruh sistem komunikasi nirkabel. Tanpa antena, tidak akan ada sinyal HP, WiFi, atau siaran TV dengan pemahaman tentang jenis dan fungsinya. Kita bisa lebih menghargai teknologi di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan bahas topik kedua, yaitu internet satelit. Baik, sinyal internet satelit. Internet satelit ini adalah layanan internet yang disediakan melalui komunikasi satelit, bukan lewat kabel fiber optik atau menara BTS seperti di jaringan seluler. Jadi, alih-alih sinyal dikirim lewat kabel bawah tanah atau tower, di sini sinyal dikirim dari dan ke satelit yang mengorbit ke luar angkasa. Jadi, kalau saya buka YouTube di desa terpencil, sinyal datanya bisa saja lewat perjalanan ribuan kilometer ke luar angkasa dulu, baru nyampe ke HP saya. Adapun komponen utama dari satelit ini, untuk bisa mengakses internet via satelit kita butuh beberapa komponen.
Yang pertama itu user terminal. Biasanya berupa piringan parabola kecil dan modem yang dipasang di rumah pengguna. Ini menangkap dan mengirim sinyal ke satelit. Yang kedua, satelit komunikasi. Satelit ini mengorbit di luar angkasa, biasa di orbit rendah atau rendah, biasa di orbit rendah, menengah atau geostasioner. Yang kedua, satelit komunikasi. Satelit ini mengorbit di luar angkasa, bisa di Yang kedua, satelit komunikasi. Satelit ini mengorbit di luar angkasa, bisa di orbit rendah, menengah, atau geostasioner. Bisa bertugas meneruskan sinyal dari dan ke bumi. Yang ketiga, ground station atau gateway. Ini adalah stasiun bumi yang menjadi penghubung antara internet global dan satelit. Jadi sistem kerjanya kayak relay dari pengguna ke satelit, ke ground station, ke internet, dan sebaliknya. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya akan beri analogi. Misal saat saya buka Google dari sebuah desa terpencil, komputer saya akan mengirim sinyal permintaan ke parabola atau user terminal. Lalu parabola itu kirim sinyal ke satelit. Satelit akan meneruskan permintaan itu ke ground station yang terkoneksi ke internet global. Server Google merespons, lalu balasan dikirim lagi ke satelit, dan dari satelit kembali ke parabola yang saya gunakan. Baru setelah itu halaman Google-nya tampil. Proses ini cepat, meskipun kedengarannya jauh. Nah, adapun jenis-jenis dari satelit internet. Yang pertama itu adalah GEO atau Geostationary Orbit. Orbit di ketinggian sekitar 35 atau 36.000 km di atas khatulistiwa. Satelit tampak diam di langit. Kelebihannya area jangkauan luas, kekurangannya latensi tinggi atau bisa delay sampai 500 ms. Yang kedua tuh LEO, yaitu Low Earth Orbit. Contohnya Starlink dari SpaceX. Orbitnya rendah, sekitar 500 sampai 2000 km. Kelebihannya latensi rendah, kecepatan tinggi. Kekurangannya butuh banyak satelit dan sistem pelacakan yang otomatis. Yang ketiga, MEO atau Medium Earth Orbit. Orbit antara LEO dan GEO biasa digunakan untuk GPS atau sistem militer. Adapun kelebihan dari internet satelit ini, yang pertama, jangkauannya yang luas. Bahkan di tengah hutan atau bahkan di pulau terpencil pun bisa akses internet. Yang kedua, cepat diterapkan. Nggak perlu gali kabel atau bangun menara. Yang ketiga, solusi darurat. Cocok untuk situasi bencana alam atau militer. Adapun kekurangan internet satelit, latensi tinggi atau terutama pada GEO. Yang kedua, cuaca berpengaruh. Contoh saat hujan deras atau badai bisa mengganggu sinyalnya. Yang ketiga, biayanya yang mahal. Perangkat dan langganannya tidak murah. Yang keempat, butuh line of sight langsung ke langit. Harus terbuka, nggak boleh terhalang bangunan atau pepohonan. Saya akan memberi analogi sederhana. Coba bayangkan saya kirim pesan ke teman saya lewat balon udara. Kalau rumah saya dan rumah teman saya sebelahan,
saya cukup teriak aja. Itu seperti wifi. Nah, tapi kalau rumahnya jauh di gunung, saya pasang walkie-talkie raksasa dan sinyalnya dikirim ke balon udara, lalu diteruskan ke rumah teman saya. Itu seperti internet satelit. Sinyalnya naik ke atas dulu, baru dikirim balik ke bumi. Nah, adapun contoh penggunaan nyatanya, yang pertama, pedalaman dan pulau terpencil. Di Indonesia banyak daerah seperti Papua, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan yang pakai internet satelit karena nggak ada kabel fiber atau sinyal seluler. Yang kedua, layanan Starlink. Sekarang Starlink udah mulai masuk ke Indonesia. Ini pakai ratusan satelit LEO yang satelitnya saling terkoneksi. Nah, hasilnya latensi rendah dan koneksi stabil meski di lokasi yang ekstrim. Yang ketiga, bencana alam. Saat jaringan rusak karena gempa atau banjir, internet satelit jadi penyelamat untuk komunikasi darurat. Adapun perkembangan teknologi satelit. Dulu, internet satelit identik dengan lambat dan mahal. Tapi sekarang teknologi terus berkembang dengan adanya LEO seperti Starlink, Amazon Project Kuiper, dan OneWeb. Kecepatan makin tinggi, latensi kecil, dan biaya makin terjangkau. Bahkan di masa depan kita bisa membayangkan satelit akan menyatu dengan sistem seluler seperti 5G atau juga 6G, 7G, 10G, 20G, dan lain-lainnya. Oke, jadi internet satelit ini adalah solusi luar biasa untuk menyambungkan dunia, terutama daerah-daerah yang sebelumnya gelap sinyal. Walau masih ada tantangan, tapi arah perkembangan sangat menjanjikan. Oke, itu pembahasan saya soal internet satelit. Selanjutnya, saya akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu jaringan seluler. Nah, baik, saya akan masuk pemaparan materi yang ketiga, yaitu sekarang saya masuk ke materi yang ketiga, yang pastinya sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jaringan seluler. Kalau saya lagi nonton video pakai HP dan koneksi 5G atau 4G, berarti saya lagi menggunakan jaringan seluler. Tapi pernah gak sih kamu berpikir gimana cara jaringan ini bekerja? Kok bisa kita ngobrol, browsing, streaming dari mana saja, bahkan saat lagi naik mobil. Nah, di bagian ini saya akan jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan disertai dengan contohnya. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, apa itu jaringan seluler? Secara sederhana, jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan menara pemancar atau BTS, base station transceiver station, atau biasa kita sebut tower, untuk menghubungkan perangkat seperti HP ke jaringan telepon dan internet. Disebut seluler karena wilayahnya dibagi-bagi menjadi sel, dan tiap sel dilayani oleh satu BTS. Jadi, saat saya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, koneksi saya akan berpindah antar sel. Jadi, saya tetap bisa terhubung tanpa putus internetnya.
Nah, saya akan jelaskan cara kerja dari jaringan seluler ini. Bayangkan saya lagi jalan dari rumah ke kampus. HP saya awalnya terhubung ke BTS dekat rumah atau dekat kos. Begitu saya balik, saya naik motor dan pergi jauh, HP saya otomatis cari BTS terdekat lain dan handover handover dan hand dan handover hasil dan handover sinyalnya. Semua ini terjadi tanpa disadari. Nah, selanjutnya saat ditelepon, suara saya diubah jadi sinyal digital, dikirim ke BTS, masuk ke jaringan operator, lalu diteruskan ke lawan bicara saya. Entah dia pakai HP, telepon rumah, bahkan aplikasi. Adapun komponen penting dalam jaringan seluler. Yang pertama, Mobile Station atau MS. Ini adalah perangkat pengguna HP saya, modem seluler, dan lainnya. Yang kedua, Base Transceiver Station atau BTS tadi. Itu menara pemancar sinyal di setiap sel. Yang ketiga, Base Station Controller atau BSC. Itu mengatur banyak BTS sekaligus, termasuk perpindahan handover atau antar sel. Yang keempat, Mobile Switching Center atau MSC. Otak dari sistem mengatur panggilan, pengalihan, dan koneksi ke jaringan luar. Yang kelima ada gateway. Itu untuk menyambungkan jaringan seluler ke jaringan internet dan telepon umum. Nah, adapun generasi dari jaringan seluler ada mulai dari 1G sampai 5G. Perkembangan jaringan seluler dibagi ke dalam generasi. Yang pertama, 1G atau analog. Ini berada pada tahun 80-an. Hanya untuk suara kualitas rendah, sinyal gampang noise atau suara bising. Yang kedua, 2G atau sudah masuk ke digital. Mulai bisa SMS dan MMS. Jaringan seperti GSM dan CDMA. Yang ketiga, 3G. Internet mulai masuk, kecepatan meningkat, bisa video call dan lain-lain. Yang keempat, 4G. Revolusi mobile internet, streaming lancar, download cepat. Dan yang terakhir, 5G yang baru-baru keluar saat ini. Jaringan super cepat dan latensi sangat rendah, cocok untuk IoT, smart city, bahkan mobil otonom. Sekarang di Indonesia kita berada di masa transisi antara 5G ke antara 4G ke 5G. Beberapa kota besar sudah bisa menikmati jaringan 5G. Nah, adapun keuntungan dari jaringan seluler ini. Yang pertama, mobilitas yang tinggi. Bisa tetap terhubung meski sedang bergerak. Yang kedua, jangkauan yang luas. Selama ada BTS, sinyal bisa menjangkau daerah pelosok. Yang ketiga, multi layanan. Bisa suara, SMS, internet, video call, bahkan NFC dan pembayaran digital. Nah, adapun tantangan dari jaringan seluler ini. Yang pertama itu adalah blank spot. Ada daerah yang belum terjangkau sinyal atau belum terbangun BTS di sana. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. BTS bisa overload kalau terlalu banyak pengguna dalam satu area. Yang ketiga, interferensi. Itu gangguan dari cuaca, gedung tinggi, atau bahkan perangkat elektronik lainnya.
Nah, saya akan memberikan sedikit analogi tentang jaringan seluler ini. Bayangkan saat saya berada di kota yang dibagi jadi banyak zona. Di tengah tiap zona ada pos jaga BTS tadi lah, yang bisa nerima dan kirim pesan dari warga pengguna. Kalau saya pindah zona, pesan saya tetap tersampaikan karena ada sistem pusat atau MSG tadi yang mengatur jalur komunikasi antar pos. Jadi, saya bisa ngobrol dengan teman saya di zona lain tanpa harus datang ke sana. Begitulah cara jaringan seluler menjaga saya tetap terhubung saat berpindah-pindah lokasi. Adapun contoh penggunaan jaringan seluler pada kehidupan sehari-hari, yang pertama, saya buka YouTube di angkot. Itu artinya data saya dikirim dari HP ke BTS lalu ke server YouTube. Yang kedua, saya pakai GoFood. Lokasi saya dilacak via GPS dan informasi dikirim lewat jaringan seluler. Yang ketiga, saya pakai QRIS di warung. Pembayaran itu dikirim lewat koneksi data ke server bank lewat jaringan ini juga. Nah, adapun masa depan jaringan seluler dengan 5G dan nantinya 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, jaringan seluler akan makin cepat, pintar, dan responsif tentunya. Kita bakal lihat teknologi seperti mobil tanpa supir, mungkin sekarang sudah ada tapi belum masuk ke Indonesia. Mobil otonom. Yang kedua, bedah jarak jauh via internet. Yang kedua, augmented reality real time. Semua itu butuh jaringan dengan latensi rendah dan bandwidth yang besar. Dan itulah yang disediakan 5G sekarang. Nah, jadi jaringan seluler itu ibarat yang di badan urat nadi komunikasi modern. Kita mengendalikannya untuk hampir semua aktivitas digital. Dengan teknologi terus berkembang, jaringan ini akan makin jadi bagian penting dari kehidupan kita, baik yang di kota besar maupun di desa yang terpencil. Selanjutnya, saya akan bahas jaringan yang unik dan fleksibel, bahkan bisa terbentuk tanpa menara dan kabel sama sekali, yaitu jaringan ad hoc. Baik, saya masuk ke pemaparan materi terakhir dari video, yaitu jaringan ad hoc. Kalau belum pernah dengar istilah ini sebelumnya, mungkin gak masalah, saya juga baru tahu sekarang ini pas mempelajarinya. Saya akan memaparkannya pelan-pelan dengan. Nah, apa itu jaringan ad hoc? Secara sederhana, jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel yang dibentuk secara spontan, tanpa infrastruktur tetap seperti router, switch, atau BTS. Jadi, perangkat-perangkat saling terhubung langsung satu sama lain. Misal, saya dan teman-teman saya ingin saling mengirim file dari HP ke HP tanpa internet. Dan kami pakai fitur Wi-Fi direct atau Bluetooth. Nah, itu contoh dari jaringan ad hoc. Nama ad hoc atau tulisannya ADHOC sendiri berasal dari bahasa Latin. Artinya untuk tujuan tertentu. Jadi jaringan ini biasanya dibuat sementara sesuai kebutuhan, lalu bisa dibongkar lagi. Nah, adapun cara kerja dari jaringan ad hoc ini, di jaringan ini di setiap perangkat bisa jadi pengirim, penerima, dan juga perantara juga. Untuk node lain artinya kalau dua perangkat terlalu jauh atau saling menjangkau, data bisa dikirim lewat perangkat lain di tengah jalan. Contohnya kayak main estafet. HP A kirim ke HP B
lalu B diteruskan ke HP C. Nah, ada komponen utama dari ad hoc ini. Gak banyak komponen dari jaringan ad hoc, karena semua perangkat ini setara. Nah, yang pertama itu adalah node atau perangkat pengguna. Bisa berupa laptop, smartphone, atau alat sensor. Nah, setiap node-nya bisa mengirim data, terima data, jadi jembatan buat node lainnya. Nah, analoginya bisa bayangkan saya dan teman-teman saya sedang berdiri melingkar, saling mengobrol tanpa pakai mic, speaker, atau alat bantu. Kalau seseorang ingin menyampaikan pesan ke orang lain yang jauh, dia bisa minta tolong teman di tengah buat meneruskan pesan itu. Nah, itulah prinsip dari jembatan. Maksudnya itulah prinsip dari jaringan dari ad hoc ini, komunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat. Nah, contoh nyata dari penggunaan ad hoc ini, yang pertama itu bisa kita lihat pada AirDrop pada Apple atau Nearby Share pada Android. Saat dua HP saling kirim file tanpa internet, cukup dekatkan saya. Nah, yang kedua, jaringan militer. Di masa perang, pasukan butuh komunikasi cepat. Tanpa menara BTS, mereka pakai jaringan ad hoc dari radio militer. Yang ketiga, jaringan sensor atau wireless sensor network. Misalnya di hutan, untuk pantau kebakaran hutan, sensor-sensor ditempatkan dan saling mengirim data satu sama lain tanpa internet. Yang keempat, situasi bencana. Ketika jaringan seluler mati, tim penyelamat bisa pakai alat ad hoc untuk tetap bisa saling berkomunikasi. Adapun jenis-jenis dari jaringan ad hoc ini, yang pertama, mobile ad hoc network atau yang disingkat dengan MANET. Semua node bisa atau semua user bisa berpindah tempat. Contohnya HP yang bergerak. Yang kedua, vehicular ad hoc network atau VANET. Digunakan antar kendaraan. Misalnya mobil berbagi info lalu lintas secara langsung. Yang ketiga, wireless sensor network atau MSN. Atau WSN maksud saya. Banyak sensor kecil saling terhubung, digunakan di pertanian, industri, bahkan medis. Yang keempat, flying ad hoc network atau juga dipersingkat VANET, jaringan antar drone, dipakai untuk pengawasan udara atau pengiriman barang. Adapun kelebihan dari jaringan ad hoc ini, yang pertama itu fleksibel dan cepat dibentuk. Gak butuh router atau server, cocok untuk situasi darurat. Yang kedua yaitu biaya yang rendah, karena tanpa infrastruktur yang tetap. Yang ketiga, bisa dikembangkan secara mandiri. Misalnya jaringan komunitas di daerah yang terpencil. Nah, tidak luput dari kekurangan. Yang pertama itu tidak stabil, karena semua node atau pengguna bisa bergerak, koneksi bisa putus-putus. Nah, yang kedua, skalabilitas terbatas. Kalau terlalu banyak node atau pengguna, bisa saling ganggu dan bikin datanya lambat. Yang ketiga, keamanan yang rendah. Gak ada pusat kontrol, jadi data lebih rentan disadap. Adapun tentang keamanannya yaitu sniffing
orang iseng bisa nyadap data. Yang kedua, not jahat, bisa berpura-pura bantu tapi malah ngacauin jaringannya. Yang ketiga, manajemen sulit karena nggak ada pusat kontrol dan pengaturan IP atau enkripsi harus otomatis. Nah, adapun protokol routing dalam ad hoc ini. Nah, karena topologinya berubah-ubah, ad hoc butuh routing khusus. Seperti yang pertama, AODV atau ad hoc on demand distance vector. Hanya buat hanya buat rute saat dibutuhkan. Yang kedua, DSDV. Kepanjangannya Destination Sequence Distance Vector. Gunakan tabel rute tetap tapi harus sering diperbarui. Yang ketiga, routing ini penting biar datanya bisa nyasar ke tujuan meskipun kondisi jaringan tetap terus berubah maksud saya. Nah, kapan sih kita harus pakai jaringan ad hoc ini? Yang pertama, saat nggak ada infrastruktur, misalnya bencana alam. Yang kedua, kebutuhan sementara, acara luar ruangan atau camping misalnya. Yang ketiga, kondisi militer atau darurat. Nah, jadi jaringan ad hoc adalah solusi unik untuk komunikasi nirkabel tanpa harus bergantung pada infrastruktur tetap. Dia fleksibel, cepat dibentuk, dan cocok untuk kondisi darurat atau lokasi yang terpencil. Nah, tapi harus hati-hati juga karena keamanannya tidak sekuat jaringan yang biasa. Nah, kita sudah bahas semua materi. Yang pertama itu antena. Antena itu adalah fondasi pengiriman sinyal. Dan yang kedua, internet satelit. Itu solusi komunikasi jarak jauh hingga ke pelosok. Nah, yang ketiga, jaringan seluler. Bahkan jaringan utama yang kita gunakan setiap hari. Yang keempat, jaringan ad hoc. Jaringan spontan tanpa pusat untuk keadaan khusus. Nah, semua topik ini saling terhubung dan penting untuk memahami jaringan nirkabel secara keseluruhan. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Pak. Saya mohon maaf. Sekian video pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.